Halo Anda semua, kembali lagi ke pembelajaran materi kita tentang ukuran penyebaran data. Hari ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data, yaitu ragam dan simpan baku untuk data tunggal dan berkelompok. Nah, namun sebelumnya kita akan membaca kembali tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, Anda dan semua diharapkan dapat menentukan ukuran penyebaran data tunggal dan berkelompok. Kemudian yang kedua, menarik kesimpulan dari ukuran penyebaran data tunggal dan berkelompok. Dan yang ketiga adalah membuat penyelesaian masalah berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan berkelompok. Nah, kita akan bahas tentang ukuran penyebaran data tunggal dulu ya. Untuk ragam atau varians. Ragam atau varians adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan atau data tersebar yang didefinisikan sebagai rata-rata dari kuadrat, ya. Jadi ragam itu didefinisikan sebagai rata-rata dari kuadrat simpangan terhadap rata-rata atau min, dinotasikan dengan X kuadrat. Nah, untuk data tunggal dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini tadi ya didefinisikannya bahwa suatu ragam itu adalah jumlah dari rata-rata dari kuadrat simpangan terhadap rata-rata atau minnya, ya. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Untuk memahami, nanti kita akan mencoba contoh soalnya ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan, ragam ini adalah bahwa semakin kecil ragam atau varian, maka data-data dalam kelompok tersebut semakin seragam. Jadi, semakin kecil ragam, data kelompok itu akan semakin seragam, mendekati rata-rata atau min dalam kelompok. Nah, demikian juga sebaliknya ya. Kemudian simpangan baku. Nah, simpangan baku merupakan akar kuadrat dari ragam. Nah, jadi ketika kita ingin mencari simpangan baku, maka Anda harus tahu dulu nih bagaimana cara mencari ragam. Ya, makanya penting sekali untuk memahami ragam supaya Anda bisa mendapatkan hasil dari simpangan bakunya. Nah, rumus untuk mencari simpangan baku dinotasikan dengan S yang merupakan akar kuadrat dari ragamnya ya. Jadi nilai ragam itu nanti akan kita akarkan. Nah, untuk memahaminya, ayo kita coba contoh 3 berikut. Hitunglah ragam dan simpangan baku dari kumpulan data 6, 8, 7, 9, dan 10. Oke, untuk mencari ragam, hal yang pertama kita perlukan adalah mencari nilai rata-rata, ya, atau titik pusat, ya, atau nilai pusatnya, maksud Ibu, ya. Oke, untuk mencari nilai rata-ratanya, kita perhatikan nih, bahwa untuk mencari nilai rata-rata data tunggal, itu adalah jumlah semua data, jadi datanya semua kita jumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Banyak data kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke, sekarang hasil penjumlahannya adalah 40 dibagi dengan banyaknya data 5. Kita peroleh bahwa rata-rata dari data berikut adalah 8. Sekarang kita perhatikan ragamnya. Oke, ragamnya sekarang adalah kuadrat dari nilai terhadap rata-ratanya. Oke, sekarang kita perhatikan. Nilai data pertama itu 6. 6 kita kurangkan dengan rata-ratanya yaitu 8. Oke, jadi kita dapat 6 dikurang 8, kita kuadratkan. Kemudian nilai data kedua 8. Kemudian nilai rata-ratanya 8, berarti 8 kurang 8 kita kuadratkan. Nilai data ketiga 7. 7 dikurang 8 kita kuadratkan. Kemudian 9. 9 dikurang rata-ratanya 8, kita kuadratkan. Dan data yang terakhir adalah 10. Dengan rata-ratanya 8, maka kita tuliskan 10 dikurang 8, kita kuadratkan. Dibagi dengan banyaknya data yaitu 5. Oke, hasil operasi hitungnya kita cari. 6 dikurang 8 itu adalah negatif 2 ya. Jadi 6 dikurang 8 itu dikuadratkan ya. Itu adalah negatif 2. Kemudian kita kuadratkan kembali. Maka hasilnya kita akan ketemu adalah 4 ya. Kemudian 8 itu 0, ya pasti 0 di sini ya. 7 kurang 8 negatif 1, kita kuadratkan adalah 1. 9 kurang 8 itu 1, kita kuadratkan 1. 10 kurang 8 itu 2, kita kuadratkan 4. Nah, nanti nilai data ini kita jumlahkan, kita ketemu hasilnya 10 dibagi banyaknya data 5, kita ketemu ragamnya adalah 2. Oke, sekarang berarti kita tinggal mencari nilai simpangan baku. Nah, simpangan baku kita itu merupakan akar kuadrat dari ragam. Nah, oke, ragamnya kita udah ketemu nih 2. Berarti akar 2. Kita ketemu atau peroleh hasilnya adalah 1,41. Nah, jadi kita udah bisa nilai sebaran datanya. Jadi ragam dari data di atas adalah 2
Dan simpangan baku dari datanya adalah 1,41. Bagaimana Nanda? Apakah memahami untuk data yang tunggal? Oke, sekarang kita lanjut ke ukuran data berkelompok untuk ragam dan simpangan baku. Nah, untuk ragam atau varians untuk data berkelompok, nah itu dinotasikan atau dirumuskan seperti ini ya. Nah, S kuadrat itu adalah jumlah dari hasil kali frekuensi dengan tadi ya kuadrat nilai tengah data diukur terhadap nilai rata-ratanya ya. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya. Kemudian untuk simpangan baku sama ya. Simpangan baku merupakan akar kuadrat dari ragam. Jadi ketika kita sudah bisa mencari ragam, kita sudah bisa memasukkan nilai ragam itu ke dalam simpangan baku ya. Oke, untuk lebih memahami, ayo kita simak contoh berikut. Nah, contoh keempat, tentukan ragam dan simpangan baku dari tabel distribusi di bawah ini. Nah, ini adalah tabel distribusi berat badan. Di sini ada 5 kelas interval 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kemudian ini ada nilai frekuensinya. Untuk memudahkan, kita akan menambahkan 4 kolom bantuan seperti tadi ya. Kemudian mencari nilai rata-rata data per kelompok untuk melengkapi isian pada kolom berikutnya. Nah, ini adalah data yang kita punya. Kemudian kita tambahkan dengan 4 kolom tambahan untuk supaya kita lebih mudah, jadi nggak panjang kita mencarinya ke bawah ya, jadi lebih mudah untuk mencarinya, kita menjadikannya ke dalam kolom-kolom seperti ini. Nah, kolom-kolom ini isinya bersesuaian ya, apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan ragam. Oke, yang pertama untuk mencari ragam kita perlu mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata kita perlu apa? Kita perlu nilai tengah dan juga hasil kali frekuensi dan nilai tengah. Oke, sekarang untuk mencari ini, Anda semua udah paham ya, kemarin bagaimana nilai-nilai ujung kelas interval kita bagi 2, akan ketemu nanti nilai tengah. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, ya, Ananda semua perhatikan. Nah, setelah XI-nya udah dapat tadi ya, kita udah bagi, kita dapat semua XI-nya, kita kalikan dengan frekuensi. 2 dikali 42, kita ketemu 84, sampai nanti Ananda mengalikan 6 dikali 62, kita dapat hasilnya 372. Nah, ini karena untuk mencari rata-rata kita perlu sigma, ya, maka kita harus menjumlahkan sigma ini. Nah, kita harus menjumlahkan ini. Maka ketemu hasilnya adalah 2120, kita bagi dengan jumlah frekuensi, yaitu 40. Maka kita ketemu rata-ratanya yaitu 53. Setelah mendapatkan rata-rata, kita dapat melanjutkan ke kolom kelima, yaitu berguna untuk kita mencari apa? Mencari ragam nanti ya, kuadratnya nih. Oke, sekarang kita lihat nilai tengahnya. Nilai tengahnya dengan nilai rata-ratanya kemudian kita kuadratkan. Oke, sekarang kita perhatikan nilai tengah kelas pertama nih. Nih, adalah 42. Kita masukkan ke sini. Dengan rata-ratanya kita peroleh tadi adalah 53. Nah, setelah itu kita selesaikan. Ya, Ibu tuliskan di sini nih. 42 dikurang 53, kita kuadratkan nih. Oke, hasilnya adalah negatif 11. Dikuadratkan, kita ketemu, berarti negatif 11 dikali negatif 11. Hasilnya adalah 121. Begitu juga ya, nilai tengah kelas kedua itu 47, dikurang rata-ratanya 53. Kita ketemu hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 kita kuadratkan adalah 36. Nah, sampai nanti 62 dikurang rata-ratanya, kita dapat hasilnya adalah 9 ya. 9 kita kuadratkan adalah 81. Sudah dapat hasil kuadrat ini, kemudian kita memerlukan perkalian dengan frekuensinya. Frekuensi dikali dengan kuadrat ini ya. Oke, sekarang kita cari frekuensinya yaitu yang pertama. Nah, perhatikan di sini. 2 kita kali 121, ketemu hasilnya 242. 10 dikali 36, hasilnya 360. 12 dikali 1, ya 12 ya. Dan 10 dikali 16, kita ketemu 160. Dan 6 dikali dengan 81, kita ketemu 486. Dengan yang kita perlukan untuk mencari ragam ya. Ragam itu adalah sigma. Nah, sigma itu jumlah, berarti kita jumlahkan 242, kita jumlahkan sampai 486, ketemu hasilnya adalah 1260. Nah, baru bisa kita cari ragamnya.
hasilnya tadi, sigmanya tadi dibagi dengan banyaknya jumlah frekuensi, yaitu 40. Kita menemukan hasil ragamnya di 31,5. Oke, setelah mendapatkan ragam, kita bisa mencari simpangan baku. Nah, simpangan baku itu adalah akar kuadrat dari ragam. Ragamnya dapat 31,5, berarti kita bisa memperoleh simpangan bakunya yaitu akar 305, akar 31,5 ya. Kita ketemu hasilnya adalah 5,61. Jadi kita bisa narik kesimpulan bahwa ragam atau sebaran datanya dari nilai pusatnya adalah sebesar 31,5 dengan simpangan bakunya adalah 5,61. Bagaimana Ananda? Apakah sudah bisa memahami? Jika Ananda belum atau kurang memahami, oke silahkan diulang lagi videonya dari awal, kemudian pahami dengan baik, ya dengan teliti bagaimana langkah pengerjaannya mencari ragam dan juga simpangan baku untuk data tunggal dan berkelompok. Nah, untuk selanjutnya, setelah memahami semua materi, Ananda buka kembali Google Classroom-nya ya. Google Classroom-nya dibuka. Nah, lihat di situ ada latihan mandiri. Oke, latihan mandirinya di situ. Nama filenya tugas mandiri ya. Tugas mandiri, kegiatan pembelajaran 2 ya. Oke, kemudian silakan kirim hasil jawabannya H-1 sebelum pembelajaran tatap muka kita di kelas. Oke, selamat mengerjakan ya. Dan ingat, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat nanti Ibu tidak terima ya. Oke, baik demikian pertemuan kita hari ini. Selamat belajar untuk Ananda semua. Tetap semangat, salam belajar SMA Negeri 1 Cempaka, pintar berhasil.